Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Eni Azwarina, NIM 210601015. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi tentang salah satu tokoh orientalis yang sangat populer, yakni Joseph Scott. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui apa sih orientalis itu? Orientalis ialah segolongan sarjana-sarjana barat yang mendalami bahasa-bahasa dunia timur. Dan mereka juga menaruh perhatian besar terhadap agama-agama dunia timur, sejarahnya, adat istiadatnya, dan ilmu-ilmunya. Secara garis besar, kelompok orientalis dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama, kelompok moderat dan tidak fanatik, yang dapat berbuat adil dalam prinsip keilmuan penuh kejujuran. Kelompok kedua yakni kaum fanatik, yang tidak berlaku adil dalam prinsip keilmuan dan condong menutupi kebenaran yang ada, serta tidak memiliki metode keilmuan yang memadai. Kajian keislaman pada mulanya hanya ditujukan kepada materi-materi keislaman secara umum. Baru pada masa-masa belakangan, mereka mengarahkan kajiannya secara khusus kepada bidang hadis Nabi. Sarjana barat yang pertama kali melakukan kajian terhadap hadis Nabi adalah Ignaz Goldziher, seorang orientalis Yahudi kelahiran Hongaria dengan karya berjudul Muhammadin Study, buku yang kemudian dijadikan semacam kitab suci oleh para orientalis saat ini. Penelitian hadis selanjutnya diteruskan oleh Joseph Scott yang juga merupakan seorang Yahudi orientalis. Bukunya yang terkenal berjudul The Origins of Muhammad Jurisprudence. Keunggulan Scott ialah kemampuannya dalam membuat kesimpulan bahwa tidak ada satu hadis pun yang otentik dari Rasulullah SAW, khususnya hadis yang bersangkutan dengan hukum Islam. Baiklah teman-teman, kembali ke pembahasan awal, yakni tentang pemikiran Joseph Scott, yang dimana materi-materi yang akan saya paparkan dalam video ini adalah tentang biografi, karya, pemikiran, dan teori-teori yang digagas oleh Joseph Scott. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni tentang biografi Joseph Scott. Profesor Dr. Joseph Scott lahir di Silisi, Jerman pada 15 Maret 1902. Karirnya sebagai orientalis dimulai dengan belajar filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa timur di Universitas Breslau dan Universitas Leipzig. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Breslau pada tahun 1923 ketika ia berusia 21 tahun. Pada tahun 1925, ia diangkat menjadi dosen di Universitas Freiburg. Pada tahun 1929, ia dikukuhkan sebagai guru besar. Dan pada tahun 1932, ia pindah ke Universitas Kingsburg. Dan 2 tahun kemudian, ia meninggalkan negerinya Jerman untuk mengajar tata bahasa Arab dan bahasa Suryani di Universitas Fuad Awal, yang kini bernama Universitas Kairo di Kairo, Mesir. Ia tinggal di Kairo sampai tahun 1939 sebagai guru besar. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, Scott meninggalkan Kairo dan pindah ke Inggris untuk kemudian bekerja di rasio BBC London. Meskipun ia seorang Jerman, namun dalam Perang Dunia Kedua ia berada di pihak Inggris, dan ketika perang selesai, ia tidak pulang ke Jerman, melainkan tetap tinggal di Inggris dan menikah dengan wanita Inggris. Bahkan pada tahun 1947 ia menjadi warga negara Inggris. Meskipun ia bekerja untuk kepentingan negara Inggris dan mengkhianati tanah airnya sendiri, namun pemerintah Inggris tidak memberikan imbalan apa-apa kepadanya. Sebagai seorang ilmuwan yang menyandang gelar profesor doktor di Inggris, ia justru belajar lagi di tingkat pascasarjana Universitas Oxford sampai ia meraih gelar magister 1948 dan gelar doktor pada tahun 1952 dari universitas tersebut. Pada tahun 1954, ia meninggalkan Inggris dan mengajar di Universitas Leiden, negeri Belanda, sebagai guru besar sampai tahun 1959. Di sini ia ikut menjadi supervisor atas cetakan kedua buku Dairah Al-Ma'arif Al-Islamiyah
Kemudian pada musim panas tahun 1959, ia pindah ke Universitas Columbia New York dan mengajar di sana sebagai guru besar, sampai ia meninggal dunia pada tahun 1969. Meskipun ia seorang pakar sarjana hukum Islam, namun karya-karya tulisnya tidak terbatas pada bidang tersebut. Secara umum, ada beberapa disiplin ilmu yang ia tulis, antara lain kajian tentang manuskrip Arab, edit kritikal atas manuskrip fikih Islam, kajian tentang ilmu kalam, kajian tentang fikih Islam, kajian tentang sejarah sains dan filsafat, dan masih banyak yang lainnya. Seperti Al-Khasab, Al-Kitab, Al-Ihya, wal Al-Makharij tahun 1932, Abu Hatim Al-Qazwani, Kitab Al-Hiyal fi Al-Fiqh tahun 1924, dan At-Tabari, Ikhtilaf Al-Fuqaha pada tahun 1933, dan masih banyak lainnya. Namun karya tulisnya yang paling monumental dan melambungkan namanya adalah yakni yang berjudul The Origins of Muhammadan Jurisprudence yang terbit pada tahun 1950. Kemudian bukunya An Introduction to Islamic Law yang terbit pada tahun 1960. Dalam dua karya inilah ia menyajikan hasil penelitiannya tentang hadis nabawi, di mana ia berkesimpulan bahwa hadis nabawi, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriah. Tuduhan semacam ini muncul dari beberapa tokoh orientalis, salah satunya adalah Joseph Scott sendiri. Dalam bukunya yang berjudul The Origins of Muhammadan Jurisprudence, kajiannya diawali dengan meneliti proses kemunculan hukum Islam. Dia berpendapat bahwa hukum Islam baru berwujud pada masa setelah Al-Sya'bi. Hal ini berarti hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum Islam adalah buatan orang-orang setelah Al-Sya'bi. Karena ia beranggapan bahwa hukum Islam baru dikenal pada masa pengangkatan para qadhi, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kajiannya tersebut bahwa keputusan-keputusan yang diambil para qadhi itu memerlukan legitimasi dari orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi, sehingga mereka menisbahkannya kepada orang-orang sebelum mereka sampai kepada tokoh-tokoh generasi tabi'in, para sahabat, dan berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Inilah rekonstruksi sanad menurut Scott. Selanjutnya, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang pemikiran Joseph Scott. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Joseph Scott atas hadis banyak bertumpu pada teori-teori yang digagas oleh pendahulunya, yakni Ignaz Goldziher. Yang hanya saja perbedaannya adalah jika Goldziher meragukan otentitas hadis, Joseph Scott sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar adalah hadis itu palsu, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Mustafa Yaqub. Profesor Scott mengatakan, "We shall not meet any legal tradition from the prophet which can be considered authentic." Yakni, kita tidak akan dapat menemukan satu hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai hadis sahih. Pandangan Scott secara keseluruhan adalah bahwa sistem isnad mungkin valid untuk melacak hadis-hadis sampai pada ulama abad kedua, tapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada Nabi SAW dan para sahabat adalah palsu. Argumennya dapat diringkas dalam 5 poin, yaitu 1. Sistem isnad dimulai pada awal abad kedua atau paling awal akhir abad pertama. Kedua, isnad-isnad itu diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin memproyeksikan ke belakang doktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik. Yang ketiga, isnad-isnad secara bertahap meningkat oleh pemalsuan. Isnad-isnad yang terdahulu tidak lengkap, tapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik.
Yang keempat, sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Syafi'i untuk menjawab penolakan-penolakan yang dibuat untuk hadis-hadis yang dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber, yakni isnad-isnad keluarga adalah palsu. Dan demikian pula materi yang disampaikan di dalam isnad-isnad itu. Yang kelima, keberadaan common narrator dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa hadis itu berasal dari masa periwayat itu. Dan dalam rangka membuktikan dasar-dasar pemikirannya tentang kepalsuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Joseph Scott menyusun beberapa teori berikut ini. Yang pertama, teori projecting back. Maksud dari teori ini bahwa untuk melihat keaslian hadis bisa direkonstruksikan lewat penelusuran sejarah hubungan antara hukum Islam dengan apa yang disebut hadis Nabi. Profesor Scott menegaskan bahwa hukum Islam belum eksis pada masa Al-Sya'bi. Penegasan ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka hadis-hadis itu adalah buatan orang-orang yang hidup setelah Al-Sya'bi. Ia berpendapat bahwa hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para Al-Qadi atau hakim agama pada khalifah dahulu atau khalifah Ar-Rasyidin. Tidak pernah mengangkat qadi. Pengangkatan qadi baru dilakukan pada masa dinasti Bani Umayyah. Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para qadi itu tidak hanya dinisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbahkan kepada tokoh yang lebih dahulu, misalnya Masruq. Langkah selanjutnya, untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada tokoh-tokoh yang memiliki otoritas paling tinggi, misalnya Abdullah ibnu Mas'ud. Dan pada tahap terakhir, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah rekonstruksi terbentuknya sanad hadis menurut Profesor Scott, yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh yang legitimate yang ada di belakang mereka. Inilah yang disebut oleh Scott dengan teori projecting back. Selain itu, ia juga mengklaim bahwa sanad lengkap yang berujung ke Rasulullah SAW adalah ciptaan atau tambahan para fuqaha di era tabi'in dan setelahnya, yang ingin memperkokoh mazhab mereka dengan menjadikan sebagai hadis nabawi. Yang kedua, teori Islento, sebuah teori yang disusun berdasarkan asumsi bahwa bila seorang perawi pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah hadis dan gagal menyebutkannya, atau jika satu hadis oleh ulama atau perawi yang datang kemudian, yang mana para perawi sebelumnya menggunakan hadis tersebut, maka berarti hadis tersebut tidak pernah ada. Jika satu hadis ditemukan pertama kali tanpa sanad yang komplit dan kemudian ditulis dengan isnad yang komplit, maka isnad itu juga dipalsukan. Dengan kata lain, untuk membuktikan hadis itu eksis atau tidak, cukup dengan menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha. Sebab seandainya hadis itu pernah ada, pasti hal itu akan dijadikan sebagai referensi. Teori yang ketiga, yakni teori common link, yakni sebuah teori yang beranggapan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kemunculan sebuah hadis adalah periwayat poros atau common link yang terdapat di tengah bandel sanadnya. Common link itulah yang menurut Jane Ball merupakan pemalsu dari hadis yang dibawanya. Argumennya satu, jika memang sebuah hadis itu telah ada semenjak Rasulullah SAW, mengapa ia hanya diriwayatkan secara tunggal di era sahabat atau tabi'in, lalu baru menyebar setelah common link? Jawaban menganggap fenomena ini muncul karena common link itulah yang pertama kali memproduksi dan mempublikasikan hadis tersebut dengan menambahkan sebuah jalur sanad ke belakang sampai kepada Rasulullah SAW. Nah teman-teman, itulah materi singkat tentang pemikiran dari tokoh orientalis yakni Joseph Scott.
Maka dari itu, saya Emi Azwarina pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.